Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara berurutan mengeluarkan keputusan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuai kecaman di sejumlah loyalis Presiden Joko Widodo. Ya, meski mereka menilai bahwa keputusan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap proses hukum, mencederai agenda pemberantasan korupsi yang dibangun selama 2 periode pemerintahan Jokowi, sekaligus menyingkap arah politik baru yang semakin menjauhkan pengaruh Jokowi dari kekuasaan. Salah satu kritik paling tajam datang dari loyalis Jokowi yang juga pengacara publik Mu'annas Alaidin. Ia menyebut keputusan Presiden Prabowo terlalu tergesa-gesa, apalagi kedua kasus ini belum mencapai tahapan hukum yang tuntas. Mu'annas menggarisbawahi bahwa publik ini masih melihat proses hukum terhadap Hasto dan Tom Lembong sebagai cerminan pertarungan elit pasca pemilu. Jika kemudian keduanya dibebaskan tanpa penjelasan transparan, maka yang dikorbankan bukan hanya hukum, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap keadilan. Mantan penyidik senior KPK Praswat Nugraha dalam wawancaranya dengan Jawa Post juga menyebutkan bahwa keputusan memberi amnesti kepada Hasto merupakan bentuk impunitas yang mengkhawatirkan. Ya, menurutnya ya, selama masa pemerintahan Jokowi ada konsistensi dalam menghormati proses pendidikan. Ya, namun saat ini nih, penegakan hukum terhadap yang diarahkan ini oleh pertimbangan politik jangka pendek, ya sementara itu kalangan loyalis Jokowi yang berada di internal partai dan kabinet mulai menunjukkan kegelisahannya. Beberapa tokoh yang sebelumnya sangat aktif ya mendukung pemerintahan Jokowi merasa arah pemerintahan baru tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang dibangun dalam 1 dekade terakhir. Seorang mantan staf khusus presiden yang enggan disebut namanya menyampaikan kepada FOI bahwa Tom Lembong dulu disebut sebagai bagian dari kekuatan yang menentang Prabowo. Hasto dituduh sebagai motor politik PDIP anti Gibran, kini keduanya dibebaskan. Lalu, siapa yang disingkirkan? Jawabannya jelas, Jokowi dan para loyalisnya. Menariknya nih, PDIP belum menunjukkan sikap resmi atas pembebasan Hasto, ya walaupun jelas menguntungkan partai ya. Hal ini mencerminkan dilema internal partai yang selama ini terpecah antara loyalis Megawati dan loyalis Jokowi. Ya, sementara itu, PSI justru menjadi pihak yang terang-terangan mendukung keputusan Presiden Prabowo. Kami menghormati hak prerogatif Presiden. Kalau kepresnya sudah melalui konsultasi DPR, artinya itu konstitusional, kata Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman dikutip dari Merdeka. Nah, pernyataan ini ditafsirkan sebagai sinyal bahwa PSI ini hendak mengambil alih ruang oposisi lama Jokowi dan mengukuhkan dirinya sebagai sekutu baru kekuasaan. Bahkan Direktur Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansyah mengatakan bahwa pembebasan dua tokoh yang selama ini dianggap sebagai korban dari dinamika politik Jokowi menunjukkan bahwa Presiden Prabowo hendak mempercepat rekonsiliasi dengan lawan-lawan lamanya dan sebaliknya menjauhkan sisa-sisa pengaruh Jokowi dari sangkar kekuasaan. Keputusan abolisi dan amnesti bukan sekedar tindakan hukum, tetapi ini adalah momentum politik yang sedang membentuk ulang arah pemerintahan. Ya, bagi loyalis Jokowi ya, langkah ini terasa sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan yang selama ini diperjuangkan. Mereka yang merasa ya mungkin bukan hanya ditinggalkan oleh kekuasaan, tapi juga dikebiri dalam narasi sejarah kekuasaan. Dengan semakin banyaknya nih keputusan politik yang tidak lagi menyertakan suara Jokowi atau perwakilannya, publik patut bertanya, apakah ini era baru yang penuh rekonsiliasi atau ya sekedar babak baru dari pembungkaman oposisi lama? Setelah dua tokoh penting dari kubu oposisi Tom Lembong dan Hasto Kristianto dibebaskan melalui abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, gelombang kecemasan mulai terasa dari kubu loyalis Joko Widodo. Mereka tak lagi hanya berbisik tetapi mulai angkat suara secara terbuka, merasa ditinggalkan, dimanfaatkan saat pemilu, dan kini didepak pelan-pelan dari orbit kekuasaan. Salah satu mantan staf Kementerian Sekretariat Negara yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa sejak pelantikan Prabowo, loyalis Jokowi hanya dipajang, bukan dipakai.
Narasi ini semakin menguatkan setelah keputusan abolisi terhadap Tom Lembong diumumkan secara resmi lewat Kepres pada 30 Juli 2025. Tak lama, amnesti untuk Hasto menyusul. Nah, kedua keputusan ini diproses dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan pekan ya. Bahkan beberapa loyalis lainnya menyatakan bahwa saat ini pemerintahan Jokowi sedang menghadapi tekanan akibat kasus ijazah palsu, serangan media, dan stigma politik dinasti. Justru tak satu pun tokoh kabinet saat ini angkat suara membela. Nah, hal ini ya dianggap sebagai pertanda bahwa darah politik Jokowi tidak lagi dihitung dalam pemerintahan saat ini. Bahkan Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah menyatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi besar Prabowo. Ini tidak terikat terlalu lama ya pada warisan Jokowi, termasuk para loyalisnya. Bebasnya Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini jadi indikator bahwa era Prabowo tidak akan jadi kelanjutan Jokowi. Ini bukan kabinet lanjutan, ini dekonstruksi diam-diam, katanya dalam wawancara dengan FOI. Bahkan beberapa relawan Jokowi termasuk yang tergabung dalam kelompok Projo menyampaikan kegundahan mereka secara terbuka dalam diskusi publik di kanal YouTube Forum Merah Putih. Seorang panelis mengatakan bahwa waktu kampanye, kita diminta juga untuk jaga suara dan pengaruh rakyat bawah. Sekarang, kita bahkan tidak diajak bicara saat keputusan strategis dibuat. Kita ini masih bagian dari sejarah atau sudah jadi beban sejarah. Pernyataan itu pun viral, bahkan juga ditonton lebih dari 300.000 kali hanya dalam 24 jam di kolom komentar. Bahkan banyak ya simpatisan Jokowi menyebut bahwa mereka ini kecewa atas sikap diam Jokowi dan langkah cepat Presiden Prabowo yang menenangkan lawan dan juga melupakan kawan. Kini loyalis Jokowi berada di persimpangan sebagai mempertimbangkan kembali ke ranah sipil, kemudian sebagian lagi mengagas gerakan baru pasca Jokowi. Kemudian sebuah inisiatif bernama Sukarelawan 2045 bahkan muncul di media sosial yang berisi ex-relawan Jokowi yang menyatakan ingin membangun poros politik baru yang tidak lagi tergantung pada elit kekuasaan yang berubah-ubah. Dengan keputusan besar yang kini diambil tanpa memperhitungkan loyalis Jokowi mulai dari penyusunan kabinet hingga penyelesaian hukum terhadap tokoh-tokoh oposisi, narasi bahwa Prabowo meninggalkan bayang-bayang Jokowi bukan lagi isapan jempol saja. Bagi sebagian pendukung Jokowi ya, ini bukan tentang tidak mendapatkan jabatan ya. Ini soal harga dari kesetiaan politik yang kini terasa makin tidak dihargai nih. Kecurigaan bahwa telah terjadi kesepakatan politik besar antara Prabowo dan PDIP mulai berkembang luas di kalangan loyalis. Terlebih setelah Hasto Kristianto yang sempat bersuara lantang soal pemakzulan Gibran kemudian justru dibebaskan tanpa proses hukum tuntas. Bahkan sejumlah tokoh relawan menduga bahwa pembebasan ini bukan sekedar keputusan hukum, tetapi bagian dari bergaining kekuasaan yang melibatkan elit tertentu demi kestabilan politik ya meski mengorbankan loyalitas lama.